pendidikan seperti ini kita prihatin, memang sangat prihatin dengan situasi COVID yang seperti ini. Jadi dia memancing antibodi vaksinnya gitu. Jadi dia sebagai tentara di dalam tubuh, kemudian ketika ada virus yang masuk, dia tentaranya sudah siap gitu. Ada yang tidak percaya dengan vaksin, bahkan masih ada juga tidak percaya dengan COVID itu. Sudah 2 kali vaksin, katanya 2 kali vaksin cukup gitu. Kenapa perlu dosis ketiga gitu? This is Smakda Class. Let's talk and relax. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial ini dari Polres nih Pak. Polres Purbalingga. Ini kebetulan hari ini juga ada vaksinasi booster di SMK Negeri 2 Purbalingga. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan mendengarkan terkait dengan program dari kepolisian, kemudian Satgas Purbalingga, kemudian perannya seperti apa, dan kita perlu informasi itu untuk anak-anak kita, terutama anak-anak SMK Negeri 2 Purbalingga. Mungkin sebelumnya perkenalkan dulu dari Bapak, monggo diperkenalkan diri untuk penonton kita. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Kami dari Polsek Mrebet, Polres Purbalingga. Saya nama Novi Susanto, SHMH, tempatan saya sebagai Kanit Intelkam Polsek Mrebet. Selamat pagi dan salam sehat. Pada kesempatan ini kami berada di SMK Negeri 2 Purbalingga di Salaganggeng Mrebet ini, tentunya dalam kegiatan vaksinasi. Kita vaksinasi dari Polri, kami dari Polsek Mrebet, Polres Purbalingga, dan rombongan tim medis dibantu dari tim medis Puskesmas Mrebet. Pada kesempatan ini kita melaksanakan vaksinasi dosis 3 Astra. Ini yang mana untuk usia yang sudah 18 tahun, untuk adik-adik kami yang sudah 18 tahun dan guru ataupun karyawan SMA 2, mari kita mengikuti vaksinasi di dosis 3 ini dengan harapan untuk peningkatan kekebalan tubuh kita semua menghadapi gelombang 3 ini, Omikron. Tentunya kita harus siap divaksinasi untuk dosis 3, dan program ini merupakan kita mendukung program pemerintah Bapak Presiden bahwa untuk melawan COVID-19 ini, selain dengan prokes, kita juga untuk divaksinasi. Ayo, harapan kami adik-adik ini maupun guru maupun karyawan, kita sadar untuk vaksinasi ini. Kita dukung, harapannya pelaksanaan vaksinasi ini sukses, dan harapan kami juga adik-adik yang ada di SMK Negeri 2 ini bisa melakukan pembelajaran tatap muka kembali dengan full. Karena adik-adik ini merupakan generasi penerus kita. Jangan untuk daya saing kita. Kalau pendidikan seperti ini kita prihatin, memang sangat prihatin dengan situasi COVID yang seperti ini. Pendidikan dibatasi, kita prihatin, tapi harapannya mudah-mudahan setelah ini di dosis 3 kita semua udah kebal, sehingga pemerintah bisa mengambil keputusan untuk dilakukan pembelajaran tatap muka. Dan ini mudah-mudahan pelaksanaan hari ini sukses, masih berjalan untuk vaksinasi hari ini. Itu. Terima kasih. Ya, baik Pak Novi nggih Pak. Betul. Ya, Pak Novi. Tadi saya juga kebetulan sudah vaksin dosis ketiga barusan gitu. Karena belum sempat ke Puskesmas Purbalingga kemarin, memang dari SMK 2 memang sudah beberapa gurunya sudah dosis ketiga lebih dulu. Yang di sini sisanya saja yang belum kemarin. Yang kemarin belum berangkat ke sana. Baik, selanjutnya sebenarnya untuk dari Satgas COVID-19 di Kabupaten Purbalingga ini, program sekarang ini selain dosis 3, apakah masih ada dosis pertama dan kedua, Pak? Baik, terima kasih. Jadi memang ini sudah memasuki tahapan dosis ketiga. Tapi dosis kedua pun sebenarnya masih berjalan. Masih ada. Kita pun dari Polsek Mrebet dengan Puskesmas Mrebet dan Puskesmas Larangan di wilayah kami masih melayani dosis 2. Memang masih banyak yang belum melaksanakan dosis 2, dan harapan juga mereka yang sudah di dosis 1 itu segera dosis 2, dan yang
di dosis 3 ini kan Astra yang semula itu batasnya harus 6 bulan minimal, udah 6 bulan melaksanakan dosis 2, sekarang 3 bulan 3 bulan. bisa, 3 bulan Boleh, 3 bulan boleh mengikuti vaksinasi booster ini Astra gitu. Iya, baik. Terima kasih Pak Novi. Dan perlu diketahui juga bahwa kenapa perlu dosis ketiga gitu Pak. Kira-kira kan sudah dosis kedua itu. Sudah 2 kali vaksin, katanya 2 kali vaksin cukup gitu. Kenapa perlu dosis ketiga gitu? Itu jawabannya gimana Pak? Kalau soal itu. Terima kasih. Jadi dosis itu kan tahapnya dosis 1, dosis 2, berarti setelah di dosis 1 itu udah kebal, dosis 2 pun kebal. Jadi ketika di dosis 3 untuk meningkatkan kekebalan, karena di sini juga COVID itu ada gelombangnya, sampai gelombang ketiga ini ada Omicron. Tapi yang perlu kita nggak usah khawatir, nggak usah panik dengan menghadapi ini. Yang kita lakukan apa? Kita tetap prokes, kita nggak usah panik, tetap prokes, dan terlebih kita vaksin itu. Jadi artinya kita mau menghadapi virus itu kita sudah lebih kebal itu. Sehingga ini adanya dosis ketiga itu yang dikatakan dari pemerintah pusat seperti itu. Dan kebetulan saya juga mempelajari tentang vaksin, tapi vaksin ayam Pak, karena saya di peternakan gitu. Dan secara ilmu memang secara teori ya Pak, ketika divaksin itu memang untuk memacu antibodi di dalam tubuh supaya dia siap. Jadi dia memancing antibodi vaksinnya gitu. Jadi dia sebagai tentara di dalam tubuh, kemudian ketika ada virus yang masuk, dia tentaranya sudah siap gitu. Tetapi permasalahan ketika sudah dosis 2, sudah lama, mungkin 3 bulan, 4 bulan, maka dia akan turun. Tentaranya berkurang gitu lah. Kemudian karena tentara berkurang, maka perlu dosis yang ketiga, supaya penambahan tentara ini akan menguatkan tubuh kita supaya siap untuk menghadapi untuk menghadapi Omicron gitu, supaya tentara di dalam tubuh kita siap gitu. Itu pun memang sudah kami sampaikan kepada anak-anak gitu. Mungkin yang peternakan sudah tahu, tapi mungkin siswa selain peternakan belum gitu ya. Itu Pak. Ya, betul, memang hal itu memang tidak mudah, perlunya kita semua harus memberikan edukasi pada adik-adik kita ataupun masyarakat yang memang masih banyak masih yang nggak percaya dengan vaksin itu. Jadi tentunya kita harus bisa mendukung pemerintah ini membeli vaksin tuh nggak sedikit uang tuh banyak. Harapannya itu biar kita sehat, kebal semua, sehingga nanti terjadi dilonggarkan sehingga ekonomi kita juga tumbuh lagi. Itu harapan seperti itu. Ini memang tidak mudah, kita harus memberikan edukasi, apalagi sampai yang memang tahu sedikit tahu dengan vaksin di peternakan. Ya tentunya tidak jauh dari itu untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Sebenarnya vaksin itu sama dulu kan kita ketika kita kecil kan diimunisasi. Imunisasi ya. Sama. Tidak jauh. Cuman ini kan yang sekarang kan karena menghadapi pandemi ya itu sama saja imunisasi, cuma imunisasi ini kan lain dari yang itu. Jadi ada vaksinasi ini dan kita harus percaya dengan vaksinasi itu. Tidak mungkin kita pemerintah mau meracuni, kan masih ada kadang survei ke desa-desa masih tidak percaya dengan vaksin. Mari kita bersama-sama itu memberikan edukasi kepada masyarakat kita yang belum divaksin. Ayo kita sadar. Tapi di wilayah kita di Mrebet khususnya dan di Kabupaten Purbalingga sudah 85% lebih. Jadi tingkat kesadarannya cukup bagus, dan ini memang mungkin hanya di Indonesia saya ketahui. Jadi vaksin ini bukan hanya dari kesehatan saja yang melaksanakan, TNI, polisi. Jadi meskipun bukan tugas kami polisi, kita melaksanakan vaksinasi ayo untuk kesehatan untuk kekebalan masyarakat. Ini kita selalu, selain kita tugas sehari-hari, kita melaksanakan vaksin, kita himbauan, kita melakukan ayo kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Itu harapannya mudah-mudahan nanti di menghadapi lebaran ini, sebelum lebaran kita ini Omicron itu bisa lewat dan kita bisa merayakan lebaran Idul Fitri ini dengan khusyuk, bisa ada kelonggaran meskipun kita tetap menggunakan prokes, kita bisa melaksanakan sholat raweh dan bisa melaksanakan sholat Id. Harapannya seperti itu gitu. Amin. Ya, itu harapan kita semua gitu ya, bahwa kita tidak boleh termakan oleh informasi yang tidak bertanggung jawab. Itu informasi yang hoax gitu loh, yang ya tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Ya, baik, selanjutnya terkait dengan tempat dilakukan vaksinasi, apakah untuk dosis 3 ini bisa dilaksanakan di setiap kecamatan, Pak? Di puskesmas kecamatan masing-masing. Kalau yang dosis 1, 2 kan sudah bisa di kecamatan masing-masing ya, Pak? Betul ya. Nah, kalau yang dosis 3 seperti apa, Pak? Jadi untuk dosis 3 ini kami dari Polres Purbalingga. Jadi di semua polsek itu kita galakan semua itu dengan kita bekerja sama dengan tenaga medis di puskesmas setempat. Ini sudah berjalan kami hampir 1 minggu. Kemarin kita dengan dibantu tenaga medis puskesmas. Pertama kita laksanakan di kecamatan, memang di aula kecamatan Merebet. Ya, antusias memang masih cukup berkurang, minim sekali kesadaran untuk booster ini. Namun ini untuk yang di SMK kemungkinan lumayan berhasil, jadi banyak juga. Dan untuk yang 18 ke atas dan beserta gurunya kesadarannya mereka cukup baik. Dan kemungkinan hari ini pun kita bisa maksimal untuk melakukan vaksinasi di dosis 3 ini. Karena nanti minggu depan informasi dari Bapak Kapolres memang kita akan ada dapat lagi cetak vaksin lagi untuk booster lagi. Dan tentunya nanti bisa juga nanti di SMK ini yang belum booster, yang mungkin hari ini berat, bisa nanti kita lain waktu bisa di sini lagi, atau mungkin kita di lain tempat juga di kecamatan Rebet, di kantor kecamatan ataupun di polsek bisa juga, nanti kita menunggu jadwalnya seperti itu. Oke, baik. Kemudian permasalahan, Pak, yang sering dihadapi ketika ada di lapangan, mungkin ada yang menolak atau seperti apa, dan bagaimana cara mengatasinya, Pak? Iya, jadi berbagai ragam yang namanya masyarakat kita ya, pola pikir masyarakat. Ada yang tidak percaya dengan vaksin, bahkan masih ada juga tidak percaya dengan COVID itu. Ya, itu tentunya menjadi tantangan kami untuk menghadapi hal itu. Kita harus memberikan edukasi seperti apa, harus memberikan, tapi tentunya mereka pun ya bukan hanya itu, tapi ya kesadaran mereka harus tumbuh memang. Tapi saya lihat ini di bulan ini kesadarannya cukup baik. Jadi mereka itu banyak, Pak, saya pengen vaksin, Pak, itu banyak gitu. Dan kita juga upaya-upaya kita untuk pelayanan kami, contohnya di polsek, orang membuat SKCK, membuat laporan kehilangan, kita tanyakan, apakah sudah vaksin, coba kartu vaksinnya. Itu salah satu upaya kita juga sampaikan edukasi pentingnya vaksin seperti ini untuk kesehatan mereka. Ya, kita sarankan, ayo sebelum begini vaksin dulu ke puskesmas. Itu meskipun belum ada aturan, tapi kita terapkan itu. Ini mau bikin SKCK harus sudah vaksin dulu, paling nggak dosis 1, dosis 2, paling nggak seperti itu. Tapi mereka kebanyakan sudah vaksin. Kemarin kita analisa banyak, mereka yang minta pelayanan di polsek atau sudah vaksin. Kita sudah terapkan itu, butuh pelayanan ke polsek, coba kartu vaksinnya dibaca, kita cek gitu. Oke. Itu memang beberapa peran daripada kepolisian ya, Pak, dalam sebagai Satgas COVID-19 di Kabupaten Purbalingga. Itu diantaranya ya melakukan sosialisasi dengan yang kaitannya dengan kepolisian tadi, seperti ya silakan vaksin dulu sebelum mengurus SKCK gitu dan sebagainya. Ya itu memang cukup efektif ya, Pak. Betul. Cukup efektif. Jadi memang kan perlu kita ketahui semua ya, polisi itu kan di situ kan tugasnya, orang polisi itu penegak hukum. Memang ini ya termasuk tugas kita polisi. Jadi di situ ada di aturannya di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 kan itu di situ kan polisi kan tugasnya ada 3 ya, perlu kita ketahui. Tugas pertama polisi apa? Harkamtibmas itu memelihara keamanan ketertiban masyarakat. Yang kedua itu penegakan hukum. Yang ketiga ini tugas polisi itu memberikan pelayanan, pelindungan dan pengayoman terhadap masyarakat. Ini salah satunya kita di tengah-tengah COVID ini, masyarakat kan butuh pelayanan, pelindungan dan pengayoman seperti ini. Makanya inilah polisi harus hadir, baik penanganan COVID-nya, vaksinasi, itu banyak dari awal tuh untuk
pencegahan COVID sampai yang di tahap sekarang vaksin kita ini. Makanya kita semua anggota Polri semua melakukan kegiatan ini untuk menghadapi pandemi ini. Gitu. Baik. Ya, mungkin itu saja Pak Pak Novi ya Pak. Terima kasih atas kedatangannya Pak Novi. Semoga kita semua doakan programnya lancar, yaitu vaksin dosis 3 berhasil untuk Kabupaten Purbalingga, sehingga level dari PPKM kita bisa turun kembali. Yang sekarang ini sudah di level 3 ya Pak. Semoga bisa ke level 2 kemudian level 1. Yang itu kita harapkan, yang tentunya akan berpengaruh pada proses pembelajaran gitu lah. Kembali lagi kepada kita masing-masing efeknya gitu ya. Baik, itu saja. Terima kasih Pak Novi, dan sampai jumpa pemirsa sekalian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. This is Smack the Class. Let's talk and relax.